Pura adalah tempat suci umat Hindu untuk bersembahyang. Saat datang ke pura, bukan cuma doa yang penting, tapi juga sikap. Mulai dari berpakaian sopan, bersikap tenang, dan mematuhi aturan yang ada. Dengan begitu, kita ikut menjaga kesucian, keharmonisan, dan rasa hormat terhadap tempat suci. Berbusana ke pura bukan hanya soal penampilan, tetapi juga wujud rasa hormat dan kesucian diri saat menghadap Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Bagi perempuan, pakaian yang dikenakan saat ke pura harus sopan dan rapi. Perempuan wajib memakai kamen, yaitu kain yang menutup tubuh dari pinggang hingga mata kaki. Kamen melambangkan kesopanan dan pengendalian diri. Selain itu, perempuan juga memakai selendang yang diikat di pinggang. Selendang memiliki arti sebagai pengikat diri agar mampu mengendalikan pikiran dan hawa nafsu. Atasan yang dikenakan berupa kebaya yang menutup bahu dan dada. Hal ini bermakna sebagai penghormatan kepada kesucian pura. Rambut pun sebaiknya ditata rapi sebagai tanda kesiapan lahir dan batin dalam bersembahyang. Sementara itu, laki-laki yang memasuki pura wajib mengenakan kamen sebagai penutup tubuh bagian bawah. Kamen melambangkan tata krama dan kesopanan. Di bagian luar kamen dikenakan saput yang memiliki arti kerendahan hati dan kesederhanaan. Laki-laki juga memiliki selendang di pinggang sebagai simbol pengendalian diri. Atasan yang dipakai harus baju sopan, menandakan rasa hormat kepada tempat suci. Selain itu, laki-laki mengenakan udeng di kepala yang bermakna memusatkan pikiran agar tetap fokus saat berdoa. Baik perempuan maupun laki-laki, pakaian yang dikenakan harus bersih dan tidak terbuka. Alas kaki dilepas saat memasuki area utama pura sebagai tanda hormat. Selain itu, umat tidak diperkenankan masuk ke pura saat berada dalam keadaan juntake demi menjaga kesucian tempat ibadah. Dengan berbusana sesuai etika, kita menunjukkan sikap hormat, kesadaran diri, dan ketulusan saat bersembahyang di pura. Berbusana dengan sopan adalah langkah awal saat memasuki pura. Namun, selain menjaga penampilan dan sikap, umat Hindu juga mempersiapkan sarana persembahan. Salah satunya adalah Banten Bayuan yang digunakan sebagai sarana yatnya untuk menyampaikan rasa bakti dan ketulusan kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Banten Bayuan sebagai sarana yatnya umat Hindu terdiri dari beberapa bagian yang memiliki makna yang mendalam. Yang pertama ada Aledan, melambangkan dasar atau landasan kehidupan sebagai kesiapan lahir dan batin sebelum melaksanakan niatnya. Lalu ada buah pisang. Buah pisang penting dalam sarana ini karena memiliki makna simbolis yang kuat. Pisang melambangkan kesuburan, kelangsungan hidup, dan kebersamaan. Oleh karena itu, buah pisang sering digunakan sebagai simbol rasa syukur dan harapan akan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan dalam niatnya umat Hindu. Serta untuk buah-buah yang lain seperti jeruk, anggur, salak, dan yang lainnya juga melambangkan hasil alam dan anugerah Tuhan sebagai ungkapan terima kasih atas rezeki dan kehidupan yang telah diberikan oleh Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Lalu ada jajan kering dan jajan basah, melambangkan kebahagiaan, ketulusan, dan keikhlasan, mempersembahkan hasil karya manusia dengan hati yang bersih dan penuh rasa bakti. Yang terakhir ada canang gempuk, melambangkan kesatuan pikiran, ucapan, serta perbuatan atau Trikaya Parisuddha. Simbol doa tulus yang dipersembahkan dengan hati yang bersih dan niat yang baik. Selanjutnya kami akan menghaturkan Banten Bayuan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa sebagai wujud rasa bakti dan ketulusan hati, serta permohonan penyucian lahir dan batin. Semoga persembahan ini berkenan dan membawa keselamatan serta keharmonisan.
Pura merupakan tempat suci umat Hindu untuk memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Istilah pura awalnya berarti kota atau benteng, yang kemudian berkembang menjadi tempat pemujaan. Di Pulau Lombok terdapat banyak pura, salah satunya Pura Suranadi, yang berada di kawasan wisata Suranadi. Pura Suranadi terdiri dari beberapa pura yang saling berkaitan, seperti Pura Pembersihan, Pura Ulon, dan Pura Pengentas. Keberadaannya erat kaitannya dengan Pancatirta, yaitu 5 mata air suci yang digunakan dalam upacara keagamaan. Menurut sejarah, mata air suci ini muncul pada abad ke-16 ketika Dangyang Nirata menancapkan tongkat saktinya di kawasan Suranadi. Hingga kini, Pura Suranadi, khususnya Pura Ulon, tetap disucikan dan menjadi pusat kegiatan spiritual umat Hindu. Pura Suranadi terletak di Dusun Suranadi, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekitar 15 km dari kota Mataram. Nama Suranadi berasal dari kata Sura yang berarti dewa dan Nadi yang berarti sungai, sehingga dimaknai sebagai kahyangan atau tempat suci. Keberadaan Pura Suranadi tidak terlepas dari perjalanan Dangyang Dwijendra ke Pulau Lombok pada abad ke-16. Dalam perjalanannya, Dangyang Dwijendra menancapkan tongkat saktinya di beberapa titik, hingga memunculkan mata air suci atau tirta, yaitu tirta pembersihan, tirta pelukatan, tirta gamana, tirta pengantas, dan toya tabah. Setiap tirta memiliki makna dan fungsi spiritual sebagai sarana penyucian lahir dan batin, penguatan serada, serta pemuput upacara pitrayatnya. Tirta Pelukatan dan Tirta Gamana berada di kawasan Pura Suranadi Ulon, yang hingga kini tetap disucikan dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ritual keagamaan umat Hindu. Pura Suranadi Ulon terletak di sebelah timur jalan raya dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung Taman Wisata Alam. Pura ini menghadap ke arah barat dengan luas area sekitar 65 hektar dan terbagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Pada Utama Mandala terdapat Padmasana sebagai istana Ida Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, terdapat Pelinggi Betara Gede Gunung Rinjani sebagai simbol Dewa Wisnu dan sumber kehidupan air. Di area ini juga terdapat Pelinggi Penglura, Pelinggi Betara Ayu Mas Melanting sebagai tempat memohon rezeki, gedong penyimpanan, balai pengaruman, serta berbagai pelinggi tirta seperti Tirta Pelukatan dan Tirta Pengening yang digunakan dalam upacara penyucian dan puncak yatnya. Selain itu, terdapat balai-balai penunjang seperti Balai Banten, Balai Pewedan, dan Balai Peteduh. Pada Madhya Mandala, terdapat Kori Agung sebagai pembatas menuju Utama Mandala, Balai Pekemitan sebagai tempat istirahat dan mekemit, serta pos penjaga untuk pelayanan pengunjung. Sementara itu, Nista Mandala berfungsi sebagai area pendukung kegiatan sosial dan administratif yang terdiri dari Balai Pesamuan, Balai Kulkul, dan kantor sekretariat Pura. Seluruh pelinggi dan bangunan di Pura Suranadi Ulon saling melengkapi sebagai satu kesatuan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kehidupan spiritual umat Hindu. Jika Pujawal di Pura Suranadi mengikuti Purnama Ning Sasi Kalima sebagai puncaknya, maka puncak Pujawali Pura Suranadi pada tahun 2025 jatuh pada tanggal 5 November 2025 berdasarkan kalender Bali. Pura Suranadi diamung oleh 13 banjar atau kurang lebih sekitar 1000 umat. Adapun banjar-banjar pengamung Pura Suranadi antara lain yang pertama ada Banjar Semita Karya Suranadi Barat, Banjar Patus Suranadi Barat, Banjar Modesa Suranadi Barat, Banjar Lempuyang Suranadi Selatan, Banjar Sidakarya Suranadi Selatan, Banjar Tresna Karya Suranadi Selatan, Banjar RTA Tunggal Dharma Seraya,
Banjar Sukakarya Ayat Kandel, Banjar Karya Dharma Kuang Mayung, Banjar Gumang Peninjauan, Banjar Sila Dharma Pemunut, Banjar Sidakarya Pemunut, dan yang terakhir ada Banjar Satya Dharma Ayat Kendel. Demikianlah sejarah singkat Pura Suranadi. Semoga keberadaan Pura Suranadi senantiasa memberikan kerahayuan, kedamaian, dan tuntunan spiritual bagi seluruh umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deputustita Pragnani Bendese dari program studi Desain Komunikasi Visual, dan teman saya Gusti Agung Rangga Sri Prembada dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Bagus Panduwira Dharma dari program studi Desain Komunikasi Visual, dan saya Imade Yoga Diwiryadi dari program studi Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Gede Putra Aditya dari program studi Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi dari Prodi Desain Komunikasi Visual, dan teman saya Gede Nadia Ananta dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Kameramen.